Selamat pagi, siang, dan sore. Visi saya untuk masa depan keuangan Indonesia itu dimulai dari sini hari ini. Nama saya Kalitinus H, saya seorang sarjana akuntansi, dan di sini saya ingin menjelaskan mengapa program Magister Keuangan dan Perbankan di Bucharest University of Economic Studies adalah langkah selanjutnya yang paling penting dalam perjalanan saya. Nah, pernyataan ini adalah jantung dari misi profesional saya. Ini tuh bukan cuma soal lanjut sekolah, bukan. Tapi tentang bagaimana saya bisa mendapatkan keahlian untuk membawa perubahan yang nyata. Saya ingin sekali mengubah tumpukan data akuntansi yang sering dianggap rumit menjadi sebuah strategi pertumbuhan yang hasilnya bisa benar-benar dirasakan oleh banyak orang di negara saya. Oke, jadi perjalanan saya ini sudah saya rangkum dalam 5 bagian singkat. Kita akan mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih Rumania? Lalu kita akan lihat fondasi apa saja yang sudah saya bangun. Setelah itu, ada cerita tentang dampak nyata di masyarakat, visi besar saya untuk ekonomi Indonesia, dan puncaknya, kenapa saya sangat yakin ASEAN adalah bagian tak terpisahkan dari visi itu. Baik, mari kita mulai dari awal. Mungkin Anda bertanya-tanya ya kan, dari sekian banyak pilihan di seluruh dunia, kenapa harus Rumania? Dan lebih spesifik lagi, kenapa program yang ada di universitas Anda? Begini, ambisi saya itu lebih dari sekedar angka-angka di atas kertas. Saya tidak melihat diri saya hanya sebagai seorang akuntan. Cita-cita saya adalah menjadi semacam arsitek keuangan. Seseorang yang bisa ikut merancang dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, mulai dari skala yang paling kecil seperti usaha mikro, sampai ke tingkat yang lebih besar seperti kebijakan di pemerintah daerah. Setelah saya melakukan riset yang cukup mendalam, semua jalan rasanya menunjuk ke satu tempat. ASI. Reputasinya udah tidak diragukan lagi, tapi yang paling penting buat saya adalah kurikulumnya yang punya standar global. ASI ini bagi saya seperti jembatan. Saya nggak cuma cari teori ya, saya butuh best practice kelas dunia yang nantinya bisa saya bawa pulang, saya olah, dan saya terapkan kembali di Indonesia. Tentu saja, mimpi besar itu kan butuh dasar yang kuat. Nah, di bagian ini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang fondasi akademis dan praktis yang sudah saya bangun, yang membuat saya yakin siap untuk menghadapi semua tantangan di AC. Perjalanan pendidikan saya ini, kalau boleh saya bilang, adalah tentang menyatukan dua dunia. Waktu SMA, saya belajar ilmu sosial untuk paham kenapa orang bertindak. Lalu pas kuliah, saya mendalami akuntansi untuk mengerti bagaimana mesin ekonomi itu bekerja. Nah, gabungan dua perspektif ini yang menurut saya memberikan saya sebuah keunikan. Di kampus, saya cepat sadar, jago teknis aja itu nggak cukup. Jadi, sambil saya dalami akuntansi keuangan dan sistem informasi, saya sengaja terjun ke organisasi. Saya ambil peran kepemimpinan. Dan dari situ saya belajar satu hal yang sangat penting. Mengelola angka dan mengelola orang itu ternyata sama pentingnya. Nah, semua teori di kelas itu akhirnya benar-benar diuji waktu saya magang. Saya diberi tanggung jawab untuk mengelola siklus keuangan sebuah unit usaha di kampus, dari A sampai Z, mulai dari catat setiap pengeluaran, pantau penjualan, sampai menganalisis untung ruginya. Wah, itu pengalaman praktis yang nilainya luar biasa buat saya. Tapi kalau ditanya apa pengalaman yang paling membentuk saya, jawabannya justru bukan dari ruang kelas atau kantor. Pengalaman ini yang benar-benar membuka mata saya tentang betapa kuatnya akuntansi sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Jadi, waktu program pengabdian masyarakat atau KKN, saya ditempatkan di Sarmi, sebuah kabupaten di Papua. Saya lihat di sana potensi ekonominya besar sekali, tapi ada satu ganjalan sederhana. Misi kami waktu itu adalah memberikan alat yang paling krusial bagi mereka, literasi keuangan dasar. Kami nggak mau cuma ceramah ya, jadi kami terapkan pendekatan 3 cabang yang praktis. Pertama, kami latih langsung para pemilik usahanya. Kedua, kami edukasi juga generasi mudanya, anak-anak SMK. Dan ketiga, ini yang paling seru. Kami bikin proyek percontohan buat minyak kelapa, supaya mereka lihat langsung, oh begini loh hubungan antara produksi dan catatan keuangan. Jujur ya, melihat ekspresi mereka pas pertama kali paham konsep laba rugi, itu momen yang luar biasa. Pengalaman di Sarmi itu rasanya seperti ada yang klik di kepala saya. Saya sadar, masalah yang dihadapi oleh usaha-usaha kecil di satu kampung di Papua ini sebenarnya adalah cerminan dari tantangan yang jauh lebih besar di tingkat nasional. Dan dari situlah visi jangka panjang saya mulai terbentuk.
Jadi, masalah di Sarmi itu kan cerminan masalah nasional kita. Di satu sisi, UMKM berjuang dengan pencatatan keuangan. Di sisi lain, sektor publik juga butuh efisiensi. Nah, disinilah saya melihat AC sebagai jembatan itu. Ilmu canggih yang akan saya dapatkan di sini adalah alat untuk menghubungkan potensi besar ini dengan praktek-praktek terbaik dunia. Visi saya sederhana. Saya ingin ikut menciptakan ekosistem keuangan yang sehat. Untuk sektor swasta, ini artinya transparansi dan efisiensi. Untuk sektor publik, ini artinya kebijakan yang lebih cerdas. Dan keduanya ini bertemu di satu titik, kebutuhan akan analisis keuangan yang tajam, strategis, dan pastinya beretika. Baik, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita satukan semuanya. Kenapa saya begitu percaya diri kalau saya dan program Magister Keuangan dan Perbankan di ASE ini adalah, ya, pasangan yang sempurna. Begini, saya tidak datang ke ASEA dengan tangan kosong. Saya membawa pemahaman langsung dari lapangan, dari akar rumput. Saya juga membawa sebuah visi yang sangat jelas tentang bagaimana pengetahuan global dari program Anda bisa saya terapkan untuk menciptakan dampak nyata di tingkat lokal. Itulah sinergi unik yang saya tawarkan. Dan komitmen ini bukan sekedar kata-kata. Ini artinya saya akan menjadi mahasiswa yang proaktif. Saya akan selalu bertanya kenapa dan bagaimana. Saya siap menyerap semua yang ditawarkan ESI. Tapi pada saat yang sama saya juga siap untuk berbagi perspektif unik saya dari Indonesia dalam setiap diskusi di kelas. Jadi sebagai penutup, izinkan saya untuk membalik pertanyaannya sedikit. Ini bukan lagi soal apakah saya siap untuk AC. Pertanyaannya adalah, apakah AC siap untuk berinvestasi dalam masa depan sektor keuangan Indonesia melalui saya? Saya pribadi sangat yakin jawabannya adalah iya. Terima kasih banyak atas waktu dan pertimbangan Anda.